Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Sebelum saya memulai, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian Ibu Dr. Fitriani Nur SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Sukma Nur Maula dengan NIM 8030224023. Adapun judul saya yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu pengaruh manajemen sarana dan prasarana terhadap proses pembelajaran kelas 5 SD Negeri 36 Pulau Tambako. Adapun yang melatar belakangi saya mengambil judul ini berangkat dari masalah sarana dan prasarana, yang dimana sarana dan prasarana yang masih belum optimal. Yang kedua, sarana dan prasarana yang kurang memadai di sekolah. Yang ketiga, pemetaan sarana dan prasarana yang kurang optimal. Yang ketiga, kurangnya perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang keempat, kurangnya sumber daya untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana dalam lembaga pendidikan selain guru dan faktor lain dalam mendukung proses pembelajaran. Salah satunya adalah sarana dan prasarana sekolah yang harus diperhatikan karena dapat memudahkan siswa agar lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pembelajaran memiliki fungsi yang sangat besar terhadap proses pendidikan. Keberadaannya mutlak diperlukan dalam proses pendidikan dalam rangka memadukan sarana dan prasarana pembelajaran. Poin ini harus ada yang terpenuhi dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Tanpa sarana dan prasarana, proses pendidikan akan memenuhi kesulitan. Hal ini sangat serius dan bahkan dapat menghambat proses pendidikan, di mana hal tersebut harus dihindari oleh semua pihak dan berpartisipasi dalam pendidikan. Sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan faktor pendukung yang tak tergantikan, di mana jika sekolah memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang cukup memadai, maka guru dapat menggunakan sarana dan prasarana tersebut dengan baik agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan optimal dan siswa dapat belajar secara efektif dan efisien. Salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan adalah sarana dan prasarana sekolah. Terkadang orang lebih menilai kualitas pendidikan sekolah melihat dari sarana dan prasarananya, seperti gedung sekolah dengan kondisi yang baik akan membuat siswa merasa nyaman dan sangat semangat dalam belajar. Selain itu, ada fasilitas yang pendukung lainnya yang harus dipenuhi agar proses pembelajaran berjalan lancar, efektif dan efisien, yang dimana proses belajar adalah keseluruhan kegiatan yang dirancang untuk mengajar siswa. Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka saya merumuskan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh manajemen sarana dan prasarana terhadap proses pembelajaran di kelas 5 SDN Negeri 36 Pulau Tambako. Yang kedua, seberapa besar pengaruh manajemen sarana dan prasarana terhadap proses pembelajaran di kelas 5 SDN Negeri 36 Pulau Tambako. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh manajemen sarana dan prasarana terhadap proses pembelajaran di kelas 5 SDN Negeri 36 Pulau Tambako. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh manajemen sarana dan prasarana terhadap proses pembelajaran di kelas 5 SD Negeri 36 Pulau Tambako. Adapun hipotesis penelitian yaitu yang pertama, hipotesis alternatif atau hipotesis kerja, yang dimana ada pengaruh manajemen sarana dan prasarana terhadap proses pembelajaran di kelas 5 SD Negeri 36 Pulau Tambako. Yang kedua, hipotesis nol atau hipotesis nihil, yang dimana tidak ada pengaruh manajemen sarana dan prasarana terhadap proses pembelajaran di kelas 5 SDN Negeri 36 Pulau Tambako. Penelitian yang dilakukan oleh Risalatul Mazaya pada tahun 2019 yaitu pengaruh sarana dan prasarana belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran pendidikan asal agama Islam pada siswa kelas SMA Islam Sudirman, Kecamatan Tabara, Kabupaten Tamarungan tahun pelajaran 2019-2020 Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada segi sarana dan prasarana sekolah serta motivasi belajar siswa. Penelitian sebelumnya menjelaskan tentang sarana dan prasarana dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini, yaitu tentang sarana dan prasarana terhadap motivasi belajar. Yaitu tujuan penelitian terdahulu adalah untuk mendeskripsikan pengaruh sarana dan prasarana dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar, khususnya mendeskripsikan tentang pengaruhnya di mata pelajaran agama Islam. Siswa kelas peserta didik SMA Islam Sudirman Kecamatan Tabara Kabupaten Tamanuli tahun pelajaran 2019-2020. Sedangkan penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh manajemen sarana dan prasarana terhadap proses pembelajaran kelas 5 SD Negeri 36 Pulau Tambakau. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Siska Saperana pada tahun 2019-2020 yang dimana manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan proses pembelajaran di MTS Jauharul Iman Senaung Kabupaten Muaro Jambi. Persamaannya yaitu penelitian sebelumnya pada segi proses pembelajaran. Pada penelitian ini sebelumnya menjelaskan tentang sarana dan prasarana dalam meningkatkan proses pembelajaran. Hal ini sejalan juga dengan penelitian yang saya lakukan saat ini, yaitu tentang sarana dan prasarana terhadap proses pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini mendukung dalam penulisan penelitian. Lihat dari tujuan penelitian terdahulu adalah untuk mendeskripsikan manajemen dan sarana dan prasarana dalam meningkatkan proses pembelajaran di MTS Jauharul Iman Senaung Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan dari tujuan penelitian saya untuk mengetahui pengaruh manajemen sarana dan prasarana terhadap proses pembelajaran kelas 5 SD Negeri 36 Pulau Tambakau. Selanjutnya kajian teori. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses kolaboratif yang memanfaatkan seluruh fasilitas pendidikan secara efektif dan efisien. Dengan pengertian ini, maka diperlukan penggunaan sarana dan prasarana sekolah yang ada untuk proses pembelajaran di sekolah. Maksud dari manajemen pada sarana dan prasarana adalah untuk mengoperasikan fasilitas sekolah secara efektif dan efisien. Manajemen sarana dan prasarana memiliki tugas mengatur dan menjaga fasilitas pendidikan agar dapat memberikan kontribusi terbaik dalam proses pendidikan. Kegiatan manajemen sarana dan prasarana yang dimaksud antara lain perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pengawasan, inventaris, pemeliharaan, serta penghapusan. Manajemen sarana dan prasarana yang baik harus menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, rapi, dan indah sehingga dapat menciptakan suasana yang menyenangkan bagi semua pihak sekolah. Dapat dipahami bahwasanya manajemen sarana dan prasarana merupakan kegiatan mengatur fasilitas pendidikan untuk proses pembelajaran di sekolah. Hal ini dilakukan guna mendukung keberhasilan suatu sekolah dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif. Populasi dan sampel populasi dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah siswa kelas 5 SD Negeri 36 Pulau Tambakau dengan jumlah siswa 60 siswa. Sampel dalam penelitian ini sampel diambil adalah 60 siswa dari jumlah keseluruhan populasi yang berjumlah 86 siswa. Pemilihan sampel diperoleh menurut tabel Crenshaw dan taraf signifikansinya adalah 5% sehingga tingkat kepercayaan sampel yang diperoleh terhadap populasi dalam penelitian adalah 95%. Selanjutnya definisi variabel. Variabel penelitian ini adalah merupakan atribut orang atau objek antara satu orang dengan orang lain, antara satu objek dengan objek yang lain, yang dimana variabel mengacu pada karakteristik atau atribut pribadi atau jaringan yang dapat diukur.
Adapun variabel dalam penelitian ini, yang pertama variabel bebas atau variabel independen, yaitu manajemen sarana dan prasarana. Kemudian variabel terikat dan variabel dependen, yaitu proses pembelajaran. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama, kuesioner. Penelitian menggunakan kuesioner tertutup secara langsung. Maksud dari kuesioner ini adalah penelitian memberikan kuesioner langsung kepada responden tanpa pengantara, dan responden juga memiliki kesempatan jawaban terhadap alternatif yang telah disediakan. Data yang dikumpulkan oleh peneliti meliputi sarana dan prasarana terhadap proses pembelajaran khususnya siswa kelas 6. Selanjutnya wawancara. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan wawancara terbuka. Wawancara terbuka merupakan wawancara kepada informan yang telah mengetahui kapan, maksud, dan tujuan dari wawancara tersebut. Orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah. Selanjutnya dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh dokumen yang berkaitan dengan laporan kegiatan, foto, dokumen pendukung, dan data-data yang berhubungan dengan penelitian. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Definisi ini menunjukkan bahwasanya sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Pengolahan ini dimaksudkan agar dalam penggunaan sarana dan prasarana di sekolah ini bisa berjalan dan efektif dan efisien. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif dengan populasi siswa kelas 5 yang berjumlah 60 siswa. Teknik sampling yang digunakan adalah proporsional random sampling dengan penelitian sampel yang berada pada tabel green sheet untuk taraf 5% sehingga jumlah responden yang diperoleh sebanyak 52. Adapun pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket, wawancara, dan dokumentasi. Itulah tadi presentasi saya mengenai proposal penelitian yang saya akan lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.